Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kirsten Hana Balansa dari kelas Teori Keamanan Cyber kelas A. Akan mempresentasikan hasil demo dari tugas pengantar sistem operasi Linux. Jadi pada tahap ini kita akan mencoba untuk membuat file pada sebuah direktori. Langkah yang pertama yaitu untuk membuat file kosong sederhana, kita menggunakan perintah touch. Di sini terlihat kita berada pada direktori desktop, dan kemudian kita mengetikkan perintah touch file 1. Ketika kita menjalankan perintah ini, maka akan terlihat pada desktop bahwa file 1 ini telah dibuat. Namun file ini masih kosong. Untuk memastikan bahwa file ini terletak pada direktori desktop, kita menggunakan perintah ls, dan akan terlihat bahwa pada direktori desktop ini terdapat file 1. Untuk memastikan bahwa file 1 ini kosong, kita menggunakan perintah cat, di mana kita menuliskan cat file 1, dan ketika dijalankan tidak ada output karena file ini masih kosong dan belum diisi dengan pesan ataupun file apa-apa. Ketika kita ingin mengisi file ini, kita dapat menggunakan perintah echo dengan memasukkan pesan. Contohnya di sini kita akan menggunakan pesan echo, contoh kalimat today is really good day. Kemudian kita menggunakan tanda panah ini atau operator files 1 ini menandakan kita merujuk pada file 1 di mana kita ingin menaruh pesan ini. Dan ketika kita menekan enter, perintah tersebut akan dijalankan, sehingga ketika kita memanggil ulang file 1 ini dengan perintah cat, pesan yang telah kita tulis sebelumnya, yaitu pesan echo ini, akan menjadi output. Namun juga ada cara lain untuk mengisi sebuah pesan atau teks pada file ini, yaitu dengan cara menggunakan text editor atau juga bisa disebut dengan nano. Di sini kita menggunakan perintah nano, kemudian menggunakan file dengan nama berbeda, yaitu file 2. Ketika kita menjalankan perintah ini, maka akan terbuka seperti ini. Dan pada halaman ini kita akan menambahkan sebuah teks yang sederhana, yaitu hello world. Untuk menyimpan teks ini pada file 2, kita menekan Ctrl O, dan kemudian enter, dan selanjutnya kita menekan Ctrl X untuk keluar dari nano. Ketika itu telah dijalankan, maka akan terlihat pada desktop sudah muncul file 1 dengan file 2, di mana ini menandakan bahwa pembuatan file 2 dari perintah nano berhasil dijalankan. Kemudian agar kita dapat melihat pesan yang kita isi tadi pada nano, kita menggunakan perintah cat, kemudian file 2, dan akan muncul pesan yang kita isi pada nano tadi, yaitu hello world. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu bagaimana membuat program Python menggunakan nano dan terminal. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah nano lagi, dan kita menggunakan file baru, yaitu file 3. Kemudian kita mengetikkan .python, karena ini merupakan sebuah file Python, makanya akhiran dari file 3 ini adalah .python. Ketika kita meng-enter, kita akan mengisi lagi file ini dengan suatu perintah dalam Python, yaitu print. Di sini kita gunakan print, kemudian dalam tanda kurung, kemudian tanda kutip, hello world. Dan bisa terlihat di sini kalau warnanya berbeda karena Linux ini dapat mendeteksi perintah dari Python. Sekali lagi kita menekan
Ctrl O untuk menyimpannya, kemudian Enter, dan kemudian kita pilih Ctrl X untuk keluar dari Nano. Dan sudah terlihat pada desktop di samping, file 3 ini telah dibuat, dan terlihat bahwa filenya berbeda dengan file kedua sebelumnya, di mana pada file 3 ini terdapat icon dari Python, di mana menandakan file ini merupakan file Python. Kemudian kita akan memanggil file ini dengan perintah Python 3 file 3.py. Maka akan muncul hello world karena dari perintah tadi yang kita tuliskan dalam Nano yaitu print hello world. Makanya outputnya akan menjadi hello world. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat direktori di mana kita akan menggunakan perintah mkdir. Di mana mkdir ini merupakan kependekan dari make directory. Jadi perintahnya yaitu mkdir folder. Ini berarti kita akan membuat direktori baru dengan nama folder. Dan kemudian ketika kita menekan enter, kita bisa lihat bahwa terdapat folder baru di sini. Dan kemudian kita akan menggunakan perintah ls untuk melihat jika direktori folder ini termasuk pada direktori desktop. Dan sudah terlihat bahwa isi konten dari direktori desktop ini termasuk file 1, file 2, file 3.py, dan juga folder. Di sini terdapat dua warna yang berbeda, yaitu ada warna putih dan warna biru, di mana warna biru ini menandakan sebuah direktori, sedangkan yang berwarna putih merupakan sebuah file. Kemudian kita juga bisa mengganti direktori dengan menggunakan cd folder, kemudian direktorinya akan terganti menjadi direktori folder, namun di sini masih terdapat juga /desktop karena folder ini merupakan suatu subdirektori yang terdapat pada direktori desktop. Pada direktori folder ini kita dapat mengisinya dengan file ataupun dengan subfolder. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memindahkan file program Python dari direktori desktop ke direktori folder dengan cara menggunakan perintah mv atau kepanjangannya yaitu move. Namun pertama kita menggunakan perintah cd kemudian titik 2, di mana kita akan kembali lagi pada direktori desktop, dan pada direktori desktop ini kita akan menggunakan perintah mv, di mana kita akan memindahkan file 3 ke dalam direktori folder. Ketika kita menjalankan ini, sudah terlihat kalau di desktop sudah tidak ada file 3, karena file 3 ini akan terpindahkan ke folder sini. Untuk mengeceknya melewati terminal, kita dapat menggunakan perintah ls. Dan pada saat kita melihat isi konten dari direktori desktop, terlihat bahwa hanya ada file 1 dan file 2 dan folder, di mana file 3 Python ini sudah tidak ada lagi karena dia sudah dipindahkan ke direktori folder. Untuk mengeceknya, kita menggunakan perintah cd folder untuk mengganti direktori, dan kemudian pada folder direktori folder ini kita menggunakan perintah ls lagi, dan sudah terlihat bahwa pada isi konten dari direktori folder ini terdapat file 3.python. Selanjutnya kita akan mencoba untuk copy file dengan menggunakan perintah cp atau copy. Jadi pada tahap ini kita akan mengcopy file 3 menjadi file 4 dengan cara menggunakan perintah cp file 3.py menjadi file 4. Selanjutnya kita menggunakan perintah ls dan terlihat pada direktori folder ini sudah ada dua file, yaitu file 3.py dan file 4.py, di mana file 4.py ini merupakan sebuah duplikasi atau kopian dari file 3.py. Selanjutnya kita akan mencoba memanggil kedua file ini satu persatu untuk memastikan bahwa
outputnya sama. Kita menggunakan perintah cat file 3, di mana output dari cat file 3.py ini yaitu sebagai berikut, print hello world. Dan kemudian kita mencoba untuk melakukan perintah cat juga pada file 4, dan outputnya pun sama, karena file 4 ini merupakan suatu duplikasi dari file 3. Pada tahap selanjutnya kita akan menggunakan perintah rm atau remove yang digunakan untuk menghapus file. Jadi kita akan mencoba untuk menghapus file 4 dengan cara menggunakan perintah rm, kemudian menuliskan nama file 4.py. Ketika dijalankan, maka file 4 ini akan terhapus, dan ini dibuktikan dengan cara melihat isi konten dari directory folder, di mana di sini hanya terdapat file 3 saja, dan file 4 telah berhasil dihapus. Selanjutnya, untuk menghapus sebuah directory, kita akan membuat directory baru dalam directory folder, di mana kita membuat directory baru dengan perintah mkdir folder 2. Ketika folder 2 ini, directory folder 2 ini telah terbuat, maka kita akan menggunakan perintah ls, dan terlihat bahwa folder 2 ini telah berhasil dibuat menjadi subdirectory dalam directory folder. Dan untuk menghapus directory ini, kita menggunakan rm folder 2. Namun di sini kita menambahkan sebuah opsi, yaitu opsi garis datar R, dan kemudian tekan enter. Dan ketika kita akan mengecek lagi isi dari directory folder ini, kita menggunakan ls, dan sudah terlihat bahwa directory folder 2 ini telah dihapus dari directory folder, dan hanya tersisa file 3.py saja. Sekian dari saya, terima kasih.